Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Vincent. Info seputar teknik air conditioner dan elektronik lainnya. Di video kali ini saya ingin membahas jenis dan fungsi pada komponen kulkas dua pintu. Dengan berkembangnya teknologi, kulkas sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk menyimpan bahan makanan agar tidak mudah membusuk. Untuk cara pemakaian kulkas dan mengenai fungsi dan komponen kulkas satu pintu, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kompresor. Kompresor adalah komponen yang sangat penting dalam fungsi pendinginan. Secara garis besar, kompresor bisa diibaratkan dengan organ tubuh seperti jantung manusia yang memompa tekanan darah, sedangkan kompresor memompa bahan pendingin dan menyebarkannya ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan menghisap gas yang bertekanan rendah di sisi intake dan memompa gas refrigeran bertekanan tinggi dan bersuhu panas. Ada dua sistem kerja kompresor dalam proses pendinginan pada kulkas adalah hisap dan memompa. Fungsi menghisap yaitu proses di mana cairan refrigeran yang berasal dari evaporator akan dikondensasikan pada temperatur rendah. Proses tersebut terjadi ketika tekanan pada refrigeran ditingkatkan atau dinaikkan. Fungsi pemompaan atau dorong. Proses pemompaan ini dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan sirkulasi pada refrigeran atau zat pendingin. Yang kedua, overload dan relay. Overload adalah komponen pengaman kompresor yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sekring yang terdapat menyambung dan memutus arus listrik ketika kompresor mengalami error atau kerusakan. Maka overload ini dapat melindungi kompresor akibat arus kompresor melebihi arus acuan normal. Jika terjadi arus tidak normal, maka overload ini akan memutus untuk mengamankan kompresor. Yang ketiga, kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas pendingin pada suhu tekanan tinggi menjadi wujud cair. Untuk jenis kondensor pada kulkas saat ini kebanyakan menggunakan kondensor yang memiliki bentuk sederhana. Letak kondensor pada kulkas itu di bagian dalam bodi kulkas dan tidak memerlukan perawatan khusus saat lemari es bekerja. Kondensor akan terasa hangat bila dipegang di bagian bodi kulkas. Yang keempat, filter. Filter atau saringan berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin setelah melakukan sirkulasi, sehingga kotoran tidak mudah masuk ke dalam pipa kapiler. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada kompresor berikut lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Yang kelima, pipa kapiler. Fungsinya pipa kapiler adalah pipa yang memiliki diameter paling kecil jika dibandingkan dengan pipa-pipa lainnya. Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menurunkan tekanan, merubah bentuk dari gas menjadi bentuk cair, dan mengatur cairan refrigeran yang berasal dari pipa kondensor. Yang keenam, evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Sesuai fungsinya, evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan aluminium karena aluminium lebih cepat untuk pendinginannya. Yang ketujuh, termostat. Termostat berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis. Berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas, termostat biasanya disebut saklar otomatis yang bekerja berdasarkan pengaturan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan pengaturan suhu termostat, secara otomatis termostat akan memutuskan arus listrik ke kompresor. Yang kedelapan, kipas. Fungsi kipas untuk mensirkulasikan udara dingin yang berasal dari evaporator ke keseluruhan bagian kulkas.
baik bagian freezer maupun bagian bawah, tempat penyimpanan makanan dan minuman. Selain itu, kipas berfungsi untuk membantu menarik udara panas dari ruang kulkas menuju ke evaporator. Yang kesembilan, thermodefrost, yang berfungsi sebagai menghentikan atau mengatur waktu kerja heater pemanas. Di dalam thermodefrost, terdapat bimetal yang peka terhadap perubahan temperatur suhu. Letak thermodefrost itu sendiri menempel di bagian evaporator. Cara kerja thermodefrost, jika suhu sudah mencapai -5 derajat, maka thermodefrost akan menutup kontaknya untuk menjalankan heater atau pemanas sampai mencairkan bunga es yang terdapat pada evaporator. Jika suhu evaporator mulai naik sampai 5 derajat, maka thermodefrost akan membuka kontaknya kembali untuk menghentikan pencairan bunga es yang terdapat pada evaporator. Yang ke-10, thermofuse. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman suhu panas yang berlebihan ketika heater bekerja, sehingga kulkas aman dari kebakaran. Dan thermofuse ini juga menjaga bila terjadi pada bimetal defrost rusak, yang mengakibatkan pemanas heater bekerja secara terus-menerus. Maka dari itu, fuse inilah yang akan memutus jika kedapatan suhu panas yang berlebihan. Yang ke-11, heater atau pemanas. Fungsi heater ini sebagai mencairkan bunga es yang terdapat pada evaporator dan menghindari terjadinya kondensasi yang mengakibatkan kulkas tidak dingin. Yang ke-12, defrost timer. Timer ini berfungsi sebagai mengatur kompresor bekerja dan mengatur pencairan bunga es di evaporator dan mengatur lama pencairan bunga es selanjutnya sampai kompresor kembali bekerja kembali. Yang terakhir, bahan pendingin atau yang disebut refrigeran. Refrigeran menurut zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam, yaitu R134, R600, R12, dan yang lainnya. Dan setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik berbeda. Meskipun berbeda, tapi fungsinya sama untuk bahan pendingin. Semoga video ini bermanfaat, dapat menambah wawasan kita, sehingga kita dapat lebih mengerti fungsi, komponen, dan cara kerja kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.